Oke teman-teman, jadi seperti biasa kita di sini akan membuat sebuah gambar desain 3 dimensi. Di sini aku menggunakan gambar yang aku ambil dari Instagram. Kalau teman-teman mau mengecek gambar ini, cari aja Instagram Paul Castides ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini Paul Castides. Ini kurang lebih gambarnya itu seperti sambungan pipa ya untuk uh, 90 derajat gitu. Dan ini ada cabang atau memiliki cabang ya di sini. Jadi ini pipanya itu bercabang gitu. Nah, di sini aku akan membuatnya menggunakan Autodesk Inventor ya. Kalau teman-teman pakainya SolidWorks, ada juga videonya. Teman-teman cari aja di channel ini dengan judul yang sama, cuman pilih aja yang versi SolidWorks ya. Ada di keterangan di thumbnailnya juga kelihatan yang SolidWorks mana, yang Inventor mana. Nah, jadi mungkin sekarang bisa kita mulai aja ya. Langsung membuat desainnya di Inventor. Nah, ini aku sudah buka Inventornya, langsung aja standar milimeter. Oke, jadi ini sudah kebuka ya Inventornya. Langsung saja kita klik Start 2D ya. Kemudian di sini aku menggunakan XY plane atau jadi ini posisinya pandangannya depan ya, front. Kemudian kalau kita cek dari sini, langkah yang pertama kita cari tahu adalah berapa ketebalan dari diameternya ya, diameter dari lubang yang ini. Jadi di sini kita bisa tahu kalau di sini ada 60 ya. Jadi diameter luarnya itu 60, untuk diameter dalamnya 50. Kemudian bagian bawah itu ada lurusnya 50 mili, kemudian melengkung ke atas 90 derajat, dan di atasnya lagi ada 50 mili juga. Nah, jadi yang pertama kita buat adalah lingkaran dengan diameter luar dan dalamnya itu 60 sama 50 ya. Nanti itu jadi yang sebelah sini. Nah, jadi yang sebelah sini ya, yang persegi ini 60 dan 50. Oke ya. Circle 50, enter, dan lagi 60, enter. Kita finish sketch dulu. Nah, kemudian kita ganti posisi yang right ini ya. Nah, di sini kita pilih yang YZ plane ya. Kita klik YZ plane. Nah, jadi di sini kita akan membuat melengkungnya ya, atau garis yang digunakan sebagai acuan untuk lengkungannya ya. Jadi nah, pertama kita buat garis dulu yang lurus 50 mili ya. Ini sesuai dari ini 50 mili ya. Dan ada garis lengkung ini dengan R50. Teman-teman. Kita klik OK dulu. Nah, selanjutnya kita gunakan arc 3 point ini ya. Ya, kemudian ya ini kita klik yang 50. Oke. Nah, dimensinya ini kita atur juga 50, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sudah melengkung ke atas dengan diameter 50 dan radius 50 ya.
udah 1/4 atau 90 derajat. Kemudian line lagi ke atas 50 juga kan. Oke. Kemudian kita finish. Nah, kemudian kita gunakan fitur yang namanya swipe ya. Kemudian kita pilih ini ya, path-nya kita klik ini. Nah, jadi sudah membentuk seperti sambungan pipa ya, lingkaran silinder yang berbelok 90 derajat ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Nah, kemudian di sini kita lihat ada ujungnya, ada perseginya, dan yang atas ada lingkarannya. Kita mungkin akan membuat yang perseginya dulu ya. Di sini perseginya ada ukuran 100 x 100. Kemudian ujung setiap ujungnya ada R10. Kemudian ada 4 lubang dengan R8 ya. Kemudian yang ini R45 ini berarti ini lingkaran dalamnya sih. Oh, maksudnya posisi ini itu di 45 ya, R45. Oke. Jadi kita akan membuat di sini ya, teman-teman. Kita klik ini permukaan ini, kemudian kita create sketch. Nah, selanjutnya kita circle yang 45. Nah, itu ya. Kemudian ini mungkin bisa nggak perlu sih. Oke, kita Ctrl Z aja, kita undo, kita langsung buat perseginya aja ya, pakai ini ya. Ini panjangnya 100 x 100 ya. Oke. Kemudian oke, kita fillet ya. Filletnya itu seperti yang sesuai di sini, R10. Di R10 ya. Oke. Oke. Kemudian di sini lubangnya R8, jaraknya di 45 ya. Nah, kita buat ya di garis lurus ini, kan udah ada garis titik-titiknya ini ya. R-nya tadi R8 ya, 8, enter. Dan dimensinya nah, ini kita pilih 45. Oke ya. Nah, kemudian untuk membuat ke kanannya ini kita nggak perlu bikin banyak, kita cukup pakai yang namanya circular aja. Geometrinya klik ini ya, ini posisi geometri, klik lingkaran, kemudian aksisnya klik ini, jumlahnya kita klik 4. Nah, jadi udah posisinya otomatis. Oke. Kita cek lagi, seperti sudah ya. Nah, kemudian kita finish sketch, extrude. Kalau kita lihat di sini teman-teman, dia extrude-nya tuh ke belakang ya, karena memang 50 tadi itu udah paling luarnya. Jadi ada persegi ini dan lingkaran ini itu dari sketch yang kita buat itu arahnya jadi ke dalam, bukan semakin keluar sini ya, dengan tebal 10 mili ya. Coba kita lihat dulu ya. Di
Jadi kan lingkaran yang tengah ini kan enggak ke extrude ya. Jadi yang di sini tadi mungkin kita perlu tambahkan ya. Kita klik aja project geometry yang ini. Jadi lingkaran luarnya akan terproject akan muncul di sini gitu ya, finish cut dan extrude ya. Nah jadi kalau dengan itu kita klik yang sini, itu yang dalam nggak ikut, arahnya ini masih salah ya. Kita balik, ketebalannya 10 mili betul ya, di sini 10 mili, klik OK. Nah cuman di sini karena ada chamfer ya, ini ada chamfernya di sini adalah 3x45. Jadi langsung aja kita chamfer ini dengan distance ya 3, dan ini tuh sudutnya sama ini ya, di sini kelihatan ini tipe yang sudutnya sama dibagi 2. Jadi ya memang kalau ini 90 ya 45 gitu kemiringannya, 3x45 ya. Oke. Dan di ujung ini ada R2 dan R5. Nah jadi kita lihat nanti di ujung sini ada R2 dan R5. Fillet ya, fillet dengan radius 2. Itu yang bagian luar. Oke, jadi sini 2 mili apply. Kemudian yang radius 5 ada di bagian sini. Oke. Ya, radius 5 ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat cabangnya ini ya. Mungkin cabangnya dulu baru nanti kita buat atasnya. Nah jadi di cabangnya ini itu total panjangnya 150 ya, dari posisi persegi ini tadi. dengan diameter dalam 10, kemudian di sini ada diameter luar kecilnya, diameter dalamnya 20 ya, diameter 20, kemudian diameter kecilnya 30 dengan panjang 10 ini, dan diameter luarnya yang paling besar 35. Oke. Jadi kita akan membuat gambar di sebelah sini ya. Di sebelah sini caranya kita menggunakan plane ya, plane, klik yang offset from plane ya. Kita mengukur jaraknya dari sini ke sini, ini kan tadi 150 ya. Nah, jadi kita akan menggunakan acuan ini ya. Jadi offset from plane kita gunakan ini, kita klik. Nah, kemudian kita seret bisa sampai dia 150 ya. 150 di sini saya ketik aja. Nah, posisi minus ini karena arahnya ke sana, dan kalau arahnya ke sini tadi yang positif ya. Jadi kita butuhnya ke sana, jadi ini minus 150 centang. Nah, jadi kita akan membuat gambar di sini. Mungkin kalau teman-teman mau seperti ini ya. Oke. Nah, jadi di sini kita membuat circle. Apakah ini tadi lurus dengan titik pusatnya? Lurus ya ini ya. Jadi gampang kita buatnya. Ini ada beberapa diameter, jadi langsung aja kita buat mungkin ya 22 dulu. Oke. Jadi nanti 2 diameter ini adalah diameter yang paling besar, diameter luar yang paling besar, dan diameter yang paling kecil. Jadi 20 dan 35 ya.
20 dan 35. Nah, jadi posisinya di sini gambarnya ini. Nah, kemudian langsung saja kita extrude ini ya, posisi bagian ini. Nah, ini kita pilih to aja, select face ya kan, face. Jadi kita di sini kita klik ini sisi bagian dalam di sini nih, klik. Nah, jadi dia menyesuaikan nih, seperti itu ya teman-teman. Oke. Duh, kayaknya ada yang salah ini. Extrusionnya kita edit fitur ya. Jadi kita hapus dulu aja. Nah, select profil, profilnya yang ini ya. Kemudian yang ininya mungkin kita bisa pilih yang luarnya aja, yang ini. Bentar, kayaknya ada yang salah ini. Jadi kita hapus saja itu teman-teman. Oke. Kita buat gambar lagi di sini ya. (20) dan 35. Finish, extrude ini, kemudian oh ini from ya, jaraknya. Nah, ini kita klik to next. Oh ya, to next aja ya, jangan to face ya, to next aja. Di nextnya udah otomatis ke pilih ini ya. Oke aja. Kemudian mungkin workplane-nya ini bisa kita visibility-nya kita off kan, supaya tidak mengganggu, seperti ini. Nah, yang perlu kita tahu, karena di sini tuh ternyata ini belum berlubang ya, jadi memang perlu dibuat lubangnya juga. Caranya ya, pertama kita klik ini, kita gambar, create sketch ya. Kemudian kalau mau cepat pakai project geometry, klik seperti ini aja. Finish, kemudian extrude yang cut ya, extrude cut. Nah, ini teman-teman bisa atur panjangnya sampai yang penting tembus lebih dari yang sebelah sini ya. Nah, klik OK aja. Ini udah berlubang ya, bisa lihat dari sini udah ada, mana tadi ya, itu mungkin kita cek dengan view half section. Oh ya, belum, kurang ya, jadi ini terlihat kurang. Jadi extrusionnya di fitur panjangnya bisa tambahin sampai tembus ya, yang penting ya. Oke. Nah, ini udah tembus. Half sectionnya mungkin kita end kan, kita off kan ya, sudah terlihat ya tembus. Sekarang di sini kan ada diameter kecilnya, ini diameter lure yang kecil nih, 30 sedalam 10. Dia di sini kita klik lagi, create sketch lagi, kemudian mungkin project geometry yang luar ini, dan circle lagi 30 ya. Oke, 30. Finish sketch, 3D model extrude,
ya, yang ini. Klik yang cut, kemudian jaraknya ini 10 aja. Ya, seperti ini. Kita bisa cek. Oke. 10 mili, 30 mili. Oke, bener ya, ini terlihat seperti ini. Nah, udah mirip ya. Selanjutnya R8 ini tadi, oh iya. Jadi kita cek ya. Yang ini teman-teman mungkin ada sedikit kesalahan. R8 itu maksudnya di sini kan tadi ini ya, 8 itu diameter di sini ya. Kita rubah 16. Ya. Karena R-nya yang 8 bukan D-nya ya. Finish. Tadi kenapa saya baru sadar, ternyata karena di sini itu terlihat lebih besar ya, dan di sini kecil. Jadi ya memang ya kesalahan memang normal ya. Nah, selanjutnya kita buat yang sebelah atas ini ya. Di sini ada lingkaran dengan ketebalan 10 mili juga, dan lubang-lubangnya ini diameternya 5 mili, R-nya 5 mili, di posisi R40, dan diameter luarnya ini R50. Oke ya. Jadi kita klik permukaannya, kita create sketch, kemudian circle 50 berarti diameter 100. Kemudian kita pojok geometrikan yang luar ya. Lingkaran lagi. Di sini lingkarannya jumlahnya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, jadi nanti akan buat 8. R5 berarti ini 10. Jaraknya adalah, kita cek jaraknya tadi di R40 ya ini ya. Jadi kita klik 40 dan kita gunakan sirkular. Geometrinya ini, titik pusatnya ini, jumlahnya 8 ya kan. Betul. Oke. Udah ya, jadi ini extrude-nya juga ke bagian dalam sepanjang 10 mili. Oke ya. Finish. Kemudian kita extrude, klik bagian ini, arahnya kita ubah 10 mili sudah betul ya. Sudah betul. Klik OK. Kemudian di sini ada filletnya juga dan chamfer juga. 3 kali 45 derajat, R5 R2. Fillet yang 5 adalah bagian sini. Apply. Kemudian 2 bagian sini. Oke. Chamfer 3 kali 45 tetap ya di sini ya, 3 kali 45. Oke. Ada di bagian dalam. Oke. Jadi di bagian sini. Klik OK. Nah. Begini ya teman-teman, kira-kira udah jadi. Kemudian sekarang kita mungkin sini kita ganti aja tampilannya menjadi iron cast. Terlalu gelap, tapi nggak apa-apa. Nah gini, terus kemudian view-nya kita rubah menjadi realistik. Seperti ini ya teman-teman, sudah jadi. Kita coba cari yang lebih warnanya lebih menarik.
Ya, kita pilih aja yang glossy black. Nah, oke, ini ya. Kemudian kalau mau kita ganti warnanya mungkin yang gray room. Wah, lebih kurang, tidak terlalu jelas ya. Ini aja cukup. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup ya. Ini adalah namanya mungkin bisa dikatakan pipa sambungan yang bercabang itu ya, menggunakan Autodesk Inventor. Sekali lagi buat teman-teman yang mungkin menggunakan SolidWorks, teman-teman juga bisa cek yang SolidWorks ya, ada di video di channel ini dengan judul yang sama. Klik aja cari yang versi SolidWorks. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalian mau request apa. Mungkin nanti aku bisa buatkan videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.